Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Kania dari SMK 2 Bale Endah. Kali ini akan melaporkan masalah penanganan anak yang slow learner. Deskripsi permasalahan yang dihadapi yaitu ketika salah satu program di SMK 2 Bale Endah, dalam hal ini merupakan program kerja dari BPBK, adalah melaksanakan psikotes untuk siswa kelas 10 ya. Sudah dilaksanakan, adapun instansi penyelenggaranya yaitu Edu Potensia. Kemudian metode dan teknik yang dipergunakan salah satunya yaitu dengan asesmen psikologi. Asesmen psikologi itu dilakukan untuk mengukur taraf intelektual, minat belajar, serta kepribadian dari siswa ya. Dari hasil psikotes akan tersaring siswa yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang dari rata-rata anak di usianya. Nah, kemudian tindak lanjutnya pihak BPBK melakukan asesmen lanjutan yaitu dengan wawancara dan observasi mempergunakan panduan tertentu. Yang menjadi akar permasalahan hasil dari psikotes tersebut ternyata di kelas binaan saya yaitu 10 TKJ 3 ada satu anak yang bisa didiagnosa ABK atau anak berkebutuhan khusus kategori slow learner ya. Barangkali harus dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan slow learner. Yang dimaksud dengan slow learner adalah disabilitas intelektual di mana IQ itu bertaraf 70 sampai 90%. Nah, di sini siswa binaan saya ada di taraf borderline atau ambang batas 80. Istilah sederhananya adalah lamban belajar. Adapun penyebab dari slow learner ini pada umumnya adalah satu, faktor keturunan. Kapasitas intelektual biasanya diturunkan dari ibunya, jadi apabila kapasitas intelektual ibu rendah, maka besar kemungkinan akan menurun kepada anaknya. Yang kedua yaitu perkembangan otak yang terbatas karena kurangnya rangsangan stimulasi sejak dini. Nah, jadi stimulasi sejak dini yang diterima atau dialami oleh anak binaan saya ada kemungkinan kurang dilatih oleh keluarganya. Yang ketiga yaitu motivasi yang rendah dari siswanya untuk belajar sehingga kemampuan otaknya juga kurang terasah. Nah, adapun alternatif solusi dalam hal ini saya konsultasi dengan pihak BP, kemudian pihak BP yang menangani siswa binaan saya yaitu Bu Alisa menyarankan untuk hal-hal di bawah ini. Satu yaitu pengulangan terus-menerus tentang suatu informasi. Ya, hal ini disebabkan karena daya tangkap informasinya lemah. Jadi untuk menghadapi anak ABK yang slow learner itu dibutuhkan pengulangan terus-menerus. Jadi apabila kita menyampaikan informasi, kita harus menyampaikan informasinya dengan sabar, kemudian diulang lagi ya. Ya, untuk anak yang biasa barangkali ketika kita menyampaikan materi, ya satu materi itu barangkali mereka akan gercep untuk menangkap materi tersebut. Tetapi untuk anak yang ABK ini, maka kita harus lakukan berulang-ulang. Yang kedua, instruksinya harus dilakukan step by step. Ya, jadi selain diulang juga materinya yang diberikan, atau kalau kita mau memberikan tugas, instruksinya itu harus dilakukan bertahap. Nah, jadi apabila misalkan untuk siswa yang lain kita menugaskan setelah membaca, kemudian kita harus siswa harus merangkum, kemudian nanti presentasi, maka yang dilakukan instruksi yang harus diberikan kepada anak yang ABK ini adalah pertama perintahkan dulu siswa tersebut untuk membaca. Biarkan dulu dia selesai membaca, setelah selesai membaca baru kita masuk ke instruksi berikutnya. Ya, jadi tidak bisa kita memberikan instruksi langsung sama seperti kepada siswa yang lain. Yang ketiga yaitu ajarkan konsep penting. Untuk anak-anak yang ABK tidak dibutuhkan sesuatu yang sifatnya detail atau jelimet gitu ya. Mereka butuh pemahaman yang sederhana saja, langsung ke konsepnya. Jadi kalau A tidak perlu dijelaskan secara detail lagi ya. Yang
Adapun hasil pemecahan masalah, untuk hasil belajar dan penugasan memang belum terlihat secara keseluruhan, tetapi kemarin hasil nilai rata-rata rapot semester 1-nya anak binaan saya tidak berada di urutan yang paling bawah ya. Jadi masih ada anak-anak yang lain yang nilai rata-ratanya ada di bawah anak ABK tersebut. Ya, untuk sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu komunikasi rutin dengan orang tua, yang kedua yaitu komunikasi dengan wakakurikulum, ketua jurusan dan guru-guru mapel, serta selalu konsultasi dengan pihak BP. Adapun pihak BP yang menangani anak binaan saya yaitu Ibu Alisa Tresna Kirana, maka dalam video kali ini, video pemecahan kali ini, saya lampirkan juga video arahan dari Ibu Alisa bagaimana untuk solusi juga kenapa sampai terjadi atau penyebab anak mengalami slow learner, sehingga mudah-mudahan arahan dari Ibu Alisa ini bisa menjadi pemecahan masalah. Jadi anak tersebut mudah-mudahan ada peningkatan dari 80 nilai taraf intelektualnya menjadi meningkat ya, mudah-mudahan. Demikianlah laporan pemecahan masalah yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi yang sudah saya angkat jadi laporan permasalahan saya ini bisa menjadi petunjuk untuk siswa-siswa yang mengalami hal yang sama. Anak yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Sebenarnya mau itu slow learner, mau itu anak yang kapasitas intelektualnya rata-rata atau normal pada umumnya, atau yang juga superior, itu kita tidak boleh untuk membanding-bandingkan atau merasa mereka itu tersaingi gitu. Coba lihat, dia juga bisa, kok kamu enggak ya, enggak gitu. Setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing. Coba kita apresiasi kelebihannya, kekurangannya mari kita dorong gitu. Kalau misalkan untuk guru bisa dengan seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan menghadapi anak-anak yang slow learner, instruksinya itu jelas. Kemudian meskipun kita harus paham, harus mengulang-ulang instruksinya, tapi kita harus paham bahwa anak-anak ini itu mengalami keterlambatan belajar. Jadi itu instruksinya harus berulang-ulang, kemudian tertata. Kalau ada alat peraga, kalau misalkan tahu gaya belajarnya, bisa untuk alternatif lain. Lalu untuk solusinya itu bagaimana? Kita sebagai guru bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang slow learner ini? Yang pertama bisa dilakukan oleh guru adalah melakukan pengulangan terus-menerus, sehingga karena anak-anak yang slow learner itu atau yang lamban belajar ini perlu waktu untuk menangkap informasi berbeda dengan anak-anak lainnya yang mungkin kapasitas intelektualnya di rata-rata atau bahkan di superior. Kalau untuk yang superior itu anak-anak ini cepat tanggap, mungkin satu kali langsung ngeh gitu. Tapi kalau misalkan yang slow learner ini bisa 3-5 kali mungkin diulang-ulang gitu ya. Ya memang agak capek ya terhadap gurunya, tapi kita perlu memahami anak ini itu perlu perhatian khusus gitu, berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin pengulangan mungkin 3-5 kali. Tapi pengulangan ini pun juga disertai dengan instruksi yang lebih sederhana atau lugas gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak lain bisa menangkap informasinya atau menangkap instruksi pertanyaan yang diajukan tuh kayak kalau misalkan kita jelasin panjang lebar gitu, mereka nangkap. Ini kalau anak-anak yang biasa ya, kalau anak-anak yang biasa itu langsung nangkap, ini intinya begini loh diperintahkannya. Tapi anak-anak yang slow learner itu step by step. Kalau misalkan biasanya kan, coba kalian rangkum halaman sekian dan halaman sekian, kemudian juga
Setelah kalian rangkum itu, kemudian kalian pahami apa sih intisari dari cerita tersebut. Setelah kalian memahami intisari cerita tersebut, kalian tuliskan kembali apa sih makna yang kalian baca dari intisari cerita tersebut, kemudian juga apa sih manfaatnya terhadap kita dan lain sebagainya. Dalam satu kali perintah itu mungkin anak-anak yang biasa langsung ngeh gitu, satu kali dua kali, tapi anak-anak yang slow learner itu coba lebih sederhana. Misal, oke, kalian rangkum halaman sekian sampai sekian. Oke, sudah. Apabila sudah, ya sudah nih dia mengerjakannya. Oke, sekarang itu coba intisari dari ceritanya itu apa. Jadi step by step gitu, lebih sederhana gitu dan bertahap gitu. Jadi jangan satu kali perintah gitu. Anaknya juga jadi susah untuk nangkepnya gitu dan shock gitu ya. Kemudian juga bisa dengan memberikan dukungan, kemudian juga penguatan pada anak agar melakukan aktivitasnya yang tampak berhasil. Jadi jangan karena dia agak lambat jadinya itu, oh kenapa sih kamu gini aja nggak bisa, padahal kamu itu sudah usia yang matang, sudah yang mau dewasa. Nah, kita perlu memahami bahwa anak-anak tersebut itu memiliki keterlambatan untuk belajar gitu. Jadi berikan dukungan-dukungan yang oke, nggak apa-apa, kamu sudah bisa nih segini, kita lanjutkan ke tugas yang lain gitu. Ajarkannya konsep-konsep penting dan mengabaikan detail-detail yang kurang penting. Jadi intinya sih segala perintah atau instruksinya jelas gitu, jelas dan tertata, terstruktur gitu. Jadi nggak yang instruksi yang jelimet gitu ya kalau bahasa kitanya. Kemudian atau bisa juga ketika kita kan sudah diberikan hasil psikotes, di sana juga ada hasil gaya belajar gitu. Kalau misalkan anak ini gaya belajarnya kan ada visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Visual itu penglihatan, kinestetik itu kayak langsung meragain, kemudian juga auditori atau mendengar. Nah, apabila kita sudah mengetahui gaya belajarnya, mungkin juga bisa, misal anak yang slow learner itu lebih ke auditori, mungkin bisa untuk fasilitasi lagi, boleh menyimpan alat perekamnya nanti disuruh ke anaknya coba diulangi lagi gitu, karena pada dasarnya itu kembali ke anaknya. Meskipun kita bantu, kalau anaknya kan tadi kalau misalkan sudah motivasinya rendah ya tetap saja gitu, mau kita bantu sedemikian rupa itu juga ya tetap saja susah gitu. Nah, atau misalkan yang visual, jadi kita menyajikan PowerPoint, kemudian video-video yang interaktif gitu, sehingga anak lebih bisa fokus, bisa perhatian gitu, bisa. Kemudian juga, nah, hindari membuat anak bingung dengan terlalu banyak memberikan penjelasan. Ingat bahwa anak-anak slow learner itu instruksinya itu harus tegap. Jelas gitu. Jadi kalau misalkan kita jelaskan tuh harus langsung apa sih poinnya, apa inti penjelasannya begitu. Kemudian hindari memaksa anak untuk bersaing atau berkompetisi dengan